Makanya nggak ada iman di dunia ini yang bisa menjelaskan mengapa ada kematian. Nggak ada. Selain Kristen tuh nggak ada yang bisa menjelaskan mengapa ada kematian. Islam nggak bisa jelaskan mengapa ada kematian. Jadi kalau kalian orang-orang Islam di sini yang tidak belajar, bilang buka aja Injil Barnabas. Injil Barnabas tuh Injil palsu, ditulis abad ke-15-16 oleh seorang Islam bernama Mustafa de Arande. Nah, silakan mau tanya apa? Kepencet lagi, kepencet. Enggak, ini mau tanya Kak. Apa? Kalau kita sudah dibaptis itu, kalau kita masih berbuat dosa, apakah itu kita masih tetap mendapat kesempatan pengampunan atau gimana Kak? Oh iya dong, pastilah. 1 Yohanes 1 ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Coba buka dulu Alkitab, kau punya Alkitab atau enggak? Oh, punya. Buka ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita lagi 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba buka dulu. Kamu yang baca ya. 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. 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 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Coba. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, berarti dari ayat ini kita tahu bahwa ini jika kita tidak setia, dia tetap setia, ini bukan tentang murtad ya. Jika kita tidak setia, ini tidak setia dalam melakukan hal-hal yang benar dalam selama kita jadi Kristen. Jadi bukan tentang murtad ya, bukan. Tapi jika kita tidak setia melakukan hal-hal yang benar dalam Kristen, kita masih kadang jatuh dalam dosa, Dia itu tetap setia menunggu kembalinya kita. Karena yang Tuhan mau itu bukan kesempurnaan kita, tidak, tetapi kerelaan kita untuk menyerahkan diri kepada Dia dan kemauan kita untuk bertobat. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, setelah kita dibaptis, kita percaya Yesus, tapi kita jatuh di dalam dosa, yang Tuhan mau, Tuhan itu bukan akan bilang, kan kamu jatuh lagi, lihatlah dirimu yang malang ini, tidak. Dia nggak pernah kaget kamu jatuh dalam dosa, tidak pernah. Ya, tetapi yang Tuhan mau adalah kamu datang kepada Dia dengan hatimu yang hancur, lalu kamu mengatakan, inilah aku Tuhan, orang yang berdosa. Tolong aku untuk bisa melakukan yang baik lagi. Tolong aku untuk bisa bangkit. Itu yang harus kamu lakukan, karena yang Tuhan mau. Kadang Tuhan mengizinkan kamu jatuh dalam dosa itu untuk membentuk kerendahan hatimu, agar kamu sadar bahwa kamu ini orang berdosa, agar kamu tahu kamu itu tidak sempurna. Kalau kamu sampai tidak pernah lagi jatuh dalam dosa, kamu bisa jadi sombong, karena tidak semua orang bisa tahan dalam kemuliaan. Coba lihat malaikat yang tinggi di surga. Dia diberi kemuliaan yang besar, dia diberi semua yang baik. Tapi kemuliaan itu ketika mulai memandang dirinya sendiri, dia jadi sombong, akhirnya binasa kan. Nah, orang kalau bertobatnya sampai yang tidak lagi berbuat dosa, ketika dia mulai melihat dirinya sendiri, dia merasa lebih kudus, lebih suci, dan pada saat itu dia lebih jatuh lebih parah. Jadi kadang Tuhan bukan tidak mau kita bertobat, tapi Tuhan kadang izinkan kita masih jatuh dalam dosa. Tuhan kadang izinkan kita masih gagal dalam bertobat. Itu bukan karena Dia tidak mau kita bertobat, tapi karena Dia mau kita itu menjadi semakin rendah hati. Hati kita dihancurkan, dan kita itu selalu memperbarui diri dan mengatakan kepada Allah, ya ini mau Tuhan, orang berdosa. Baik, aku nggak bisa melakukan apa yang baik, aku nggak bisa melakukan apa yang benar. Dengan demikian kamu rendah hati, dan dengan kerendahan hati itu kamu datang kepada Allah. Karena di dalam kelemahan kita lah kita sadar kita ini orang berdosa. Kata Paulus mengatakan, di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan turun menaungi aku. Kalau kamu tidak merasa berdosa, atau mungkin katakanlah kamu tidak berbuat dosa lagi, katakanlah seperti itu, maka artinya kamu tidak akan datang lagi kepada Dia. Kamu akan jadi sombong, kamu merasa dirimu sudah suci, sudah benar, seperti orang Farisi merasa dirinya sudah suci, tapi binasa kan. Iya. Orang Farisi bilang apa? Aku udah kasih persepuluhanku, aku tidak mencuri, aku tidak ini, aku tidak ini, aku tidak ini. Orang taat apa orang Farisi? Tapi dia nggak punya satu kerendahan hati. Akhirnya mereka binasa. Tapi ketika perempuan datang kepada Yesus, perempuan yang berzina itu mengusap kaki Yesus, dia berkata, ampunilah aku, dengan air matanya. Dia tahu dia berdosa, dia sadar dia salah, tapi dia datang kepada Allah memohon belas kasihnya. Tuhan ampuni dia. Itu yang Tuhan mau. Tapi hal ini jangan kalian anggap sebagai legitimasi dosa ya. Lalu kalian mengatakan apa? Oh, kalau gitu Elia mengatakan marilah kita bisa berbuat dosa. Tidak. Dalam Galatia dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Justru ketika kita sadar kebenaran Allah tolong kita tidak akan permainkan kasih karunia Tuhan. Jadi BTM ya, fik ya, kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu tidak perlu marah-marah, kamu tidak perlu menyiksa diri, enggak.
Tapi kamu perlu dengan kesadaran kamu datang kepada Allah, dengan menyesal, dengan menangis kamu bilang kepada Allah, Tuhan, inilah aku, inilah yang bisa aku perbuat. Aku masih gagal Tuhan. Aku butuh pertolonganmu. Tolong aku untuk bisa bangkit. Berikan aku kekuatan untuk melakukan apa yang baik. Gak ada yang baik dalam diriku Tuhan, tapi bersamamu tolong aku untuk memulai awal hidup yang baik. Dengan kamu punya hati seperti itu, kamu terus merendahkan dirimu sampai pada akhirnya Tuhan akan tolong kamu tanpa kamu sadari. Dan ketika kamu benar-benar lepas, kamu gak merasa itu jadi sebuah kesombongan, tapi karena kamu sudah merendahkan dirimu terlebih dahulu, ketika kamu sampai di tahap yang baik, kamu gak akan jadi sombong, tapi kamu merasa inilah anugerah. Itu bedanya, karena Tuhan itu berproses. Yesus saja berproses 30 tahun. Dia dimurtikan 40 hari, puasa dulu dan sebagainya. Ya, jadi gak ada yang instan. Selama kamu mau bertobat, selama kamu mau diselamatkan, Tuhan pasti tolong kamu. Masalahnya kita mau gak keluar dari dosa. Ingat, jatuh dalam lubang dengan hidup dalam lubang itu dua hal berbeda loh. Kalau jatuh dalam lubang, dia mau keluar dari lubang kan. Tapi kalau jatuh dalam lubang, hidup dalam lubang, dia ambil kulkas, ambil baju, masukkan lubang itu, hidup terus dalam lubang. Nah kamu, kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu punya keinginan keluar gak? Kalau kamu mau keluar, artinya ada roh Tuhan dalam kamu. Tapi kalau kamu udah jatuh, tapi kamu gak mau keluar, kamu bukan orang Kristen, kamu gak akan selamat. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus dalam dirimu yang membuat kamu ingin keluar dari dosa itu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu menginsafkan kita akan dosa. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, kita punya keinginan mau keluar dari dosa itu. Kita adalah orang percaya. Tapi ketika kamu jatuh dalam dosa, tapi kamu gak mau keluar dari dosa itu, gak ada Roh Kudus dalam dirimu, berarti kamu bukan orang percaya. Gak mungkin kamu orang percaya. Nah, minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong aku untuk bisa berubah menjadi lebih baik seperti yang Tuhan mau. Ya, jangan andalkan dirimu sendiri. Ingat ya, bahkan untuk bertobat pun kita butuh pertolongan Tuhan. Jadi jangan ada yang sok-sok berambisi, wah aku ini 1 minggu begini, lalu kamu tidak andalkan Tuhan. Gak bisa. Dosa itu udah ada di darahku, dosa itu jadi darahmu. Itu gak bisa kamu sangkal, gak bisa. Kamu hanya bisa mengalihkannya. Nah, untuk bisa mengalihkannya, kita butuh pertolongan ilahi. Makanya itulah yang dikatakan setiap hari itu perlu bertobat. Itu kata kitab suci. Tidak cukup bertobat hanya hari Minggu, hanya hari Senin, hanya hari Rabu. Enggak, setiap hari. Tapi kalau kamu pun jatuh, bangkit terus. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Jadi ketika kita jatuh itu rasanya itu kayak, wah tersiksa banget hidup ini. Kayak enggak, aduh apa sih, kok gagal sih, kok begini sih gitu. Aku udah berhasil memelihara diri nih. Tapi ketika jatuh aku bilang, kok gini sih gitu sih. Aku tanya ke Abu Nabu, Bapak Rohaniku. Bapak Rohaniku bilang apa? Kamu sombong. Dia cuma bilang itu. Kalau kamu begitu, artinya kamu sombong. Kenapa? Karena kamu merasa kamu bisa suci. Kamu merasa kamu hebat. Akhirnya kamu jatuh kan. Nah itu tuh. Kenapa saya sadar? Oh saya sombong Tuhan. Jadi nikmati aja prosesnya. Selama kamu dalam Tuhan. Dan kamu dengan tulus. Bukan dalam pura-pura minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Gitu ya. Oke, Kak. Dosa itu tidak pernah lebih besar dari Tuhan. Dosa tidak pernah lebih besar dari Tuhan. Dosa dan Tuhan begini, kita di tengah-tengah, tarik kita ke bawah, tarik kita ke atas. Paulus saja bilang, aku ditarik ke sini, aku ditarik ke sini. Kalau Paulus rasul aja ngomong begitu, apalagi kita. Iya, Kak. Ya kan? Iya. Nah, jadi punya keyakinan yang teguh bahwa Tuhan pasti menolong dan menyempurnakan kita pada akhirnya. Tugas kamu tetap setia ikut Dia, tetap setia berdoa minta bantuannya. Itu yang harus kamu lakukan. Masalah apapun yang terjadi, itu urusan dengan Tuhan. Ya, tapi kamu harus ada progres. Nggak boleh gitu-gitu aja. Ya. Baik, Kak. Terima kasih Kak ya. Oke ya, Tuhan berkati ya, lanjut ya. Ya itu jadi Kristen tuh begitu, kita punya apa? Pembela. Ya, ketika kita berdosa, kita punya pembela. Demi keserupaan kita dengan siapa? Dengan Kristus. Silakan Henok. Ya salam Kak ya. Silakan. Mau tanya di Kisah Para Rasul 5 itu berbicara tentang Ananias dan Safira. Kita tahu bahwa mereka kan kami Roh Kudus ya, karena mereka sifatnya seperti korupsi gitu kan. Nah itu menurut Kak Elia, itu mereka mati karena Allah membinasakan atau karena dosa mereka, Kak Elia? Oke. Kita baca ya Kisah Rasul di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 ya. Langsung aja ke 8 ya.
Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusung keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang mendengarkan hal itu. Nah, sebenarnya begini, ketika dosa mereka yang mencobai roh Tuhan ini, itu Petrus itu sedang mengacu kepada perjanjian lama, di mana ketika Israel itu pernah ada di padang belantara, ya. Nah, sebelum bangsa Israel dulu pernah, sebelum sampai di padang belantara dan selama berada di sana, bangsa Israel itu mengalami begitu banyak sekali kehadiran Allah. Seperti misalnya ketika Allah di dalam tabut itu hampir jatuh, lalu kemudian ada yang pegang, nah itu dia mati, orang itu mati. Nah, Petrus itu ingin menyampaikan dalam konteks itu bahwa roh Allah itu begitu kudus dan kamu tidak boleh main-mainkan. Jadi Ananias dan Safira itu mati karena apa? Ya karena dosanya, bukan karena Allah yang mematikan. Tapi karena roh Allah itu dicobai, roh Allah ditipu, roh Allah dimain-mainkan oleh orang itu. Sehingga efek dari hal itu adalah itu mematikan mereka. Roh Tuhan itu yang ada pada Rasul itu. Ya, nah Petrus ini mengacu kepada perjanjian lama. Dulu juga ada orang yang mati karena mereka mencoba untuk apa? Mencobai Allah. Gitu, ya. Tadi, ya, oke. Tapi gini Kak, kan kalau memang karena dosa mereka lalu mereka mati, sedangkan mereka sudah Kristen kan, sama seperti orang-orang Kristen di zaman sekarang kan banyak yang istilahnya mempermainkan Allah, apalagi dalam kemamonanan mereka gitu kan. Nah, kenapa kok dalam dosanya mungkin bisa disebutkan sama seperti Ananias dan Safira, tapi mereka nggak binasa gitu. Sedangkan kenapa kok Ananias dan Safira harus binasa? Ya karena dulu ya konteksnya itu kehadiran, karena itu kan masih jemaat mula-mula. Jadi Allah itu masih hadir secara mendalam di dalam jemaat. Sama seperti dulu. Kenapa dulu orang bahasa roh ada api-api sih di kepalanya? Kenapa sekarang orang bahasa roh tidak ada api-api? Kenapa dulu di zaman Nabi ada tanda aja mujizat-mujizat besar-besar? Kenapa sekarang nggak begitu? Kenapa dulu para nabi itu, para rasul itu ketika mengajar, waduh karismanya luar biasa, sampaikan ini bangkitkan orang mati. Kenapa sekarang nggak ada pendeta yang bisa bangkitkan orang mati? Nah, itu tuh begitu. Kenapa? Karena dulu kehadiran Allah itu lebih dekat karena masih memulai gereja itu. Nah, Ananias dan Safira ini sudah melihat bagaimana keberadaan Allah itu di tengah-tengah jemaat. Nah, yang seharusnya mereka membuat takut dan gentar terhadap jemaat karena Allah hadir di dalam jemaat itu. Sebagaimana Allah hadir di dalam umatnya di perjanjian lama. Nah, Ananias dan Safira ini sudah melihat Allah itu hadir bagaimana di sana. Tetapi di dalam hal mereka melihat begitu Allah hadir di tengah-tengah jemaat itu, tapi mereka masih berani mendustainya. Sama seperti ada presiden datang depan kamu, nah lalu presiden itu berani kamu jelek-jelekin di depannya langsung. Nah ya efeknya kamu jangan di penjara. Nah sama seperti tanda itu dan sekarang. Dulu tuh dengan sekarang tuh beda. Jadi karena dulu masih perintisan jemaat, masih jemaat baru, masih jemaat mula-mula, Allah itu hadir, benar-benar hadir di jemaat itu. Dan itu harusnya membuat mereka itu gentar. Tetapi Ananias dan Safira tidak menghormati roh Tuhan, bukannya gentar, tapi malah menipu, mempermainkan roh Tuhan itu. Yang mereka mati. Beda dengan sekarang. Gitu. Ya. Jadi memang beda, sama seperti tanda-tandanya juga beda. Dulu di rasul-rasul, kalau ada sampai yang tidak percaya kepada tanda yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta itu, yang keterlaluan. Kita udah menunjukkan dirinya dalam realitasnya yang ilahi itu, tapi masih tidak percaya. Tidak percaya, ada celaka. Lah ini malah dicobai, ini malah ditipu. Ya matilah. Gitu. Ya. Oh iya ya. Ya. Udah, gitu aja kayaknya. Ya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Tuhan berkati, itu lanjut ya. Jadi gitu teman-teman ya, jadi bukan karena Tuhan tidak memberi kesempatan, tapi karena mereka sudah melihat Tuhan itu hadir dengan jemaat, tapi mereka masih bisa cobai Tuhan di depan apa yang mereka lihat gitu loh. Ya matilah. Silakan Adi, selamat malam. Halo. Silakan Astaga. Makasih Kak sudah naikin aku. Kak, aku ada pertanyaan. Aku kan lagi belajar juga. Aku suka sekali lihat konten-konten Kakak. Ini aku mau bertanya yang di Kejadian 32 ayat 20 belum. Di Kejadian 32 itu ada di mana 22 atau mana ya? Coba lihat.
peristiwa 30. Yang tujuan 31, kejadian 31. Kan di situ Rahel mengambil terafimnya ayahnya si Laban. Kira-kira untuk apa Rahel mengambil itu terafim itu, Kak? Di dalam Kejadian 31 ya. Iya. 31 ayat 16. Adapun Rahel telah mengambil terafim ayahnya itu, tapi kita untuk sebenarnya gini, di dalam Alkitab itu kan tidak dijelaskan secara langsung ya apa maksudnya si Rahel itu mengambil terafim. Tapi kamu tahu nggak terafim itu apa? Terafim dijelaskan di situ itu adalah dewa. Oh ya, jadi seperti apa, patung-patung kecil gitu ya. Nah, jadi dia karena apa ya, dulu ada suatu budaya di daerah Mesopotamia kalau dengan memiliki terafim itu dia itu dianggap sebagai pemilik ahli waris atau sah. Jadi di dalam tafsir orang Yahudi, kenapa Rahel itu mengambil terafimnya bapaknya itu agar si Yakub itu diakui sebagai ahli waris sahnya si Laban itu. Karena apa? Agar bukan anak laki-laki yang lain, anak laki-laki si Laban yang lain yang menjadi ahli waris gitu. Itu masih tafsir karena Alkitab tidak memberikan alasan konkret kenapa ya dia mengambil terafimnya bapaknya gitu. Cuma ada tafsir menurut budaya Mesopotamia yang seperti itu. Karena siapa yang punya itu nanti akan dijadikan sebagai ahli warisnya, gitu. Ya, dan itu patung kecil, patung dewa. Oke deh, Kak, terima kasih. Ada lagi yang menjadi pertanyaan? Ada lagi nggak ya? Lihat dulu. Sejauh ini hanya itu saja sih, Kak. Oke, Itu dulu. Oke, kita lanjut ya. Ya, ya. Masih, Kak. Oke, Tuhan berkati. Silakan Kak Jol. Kok bisa masuk ya? Kok iso masuk Kak Jol? Enggak sih, Kak, ada kemarin aku kan sering buat VT gitu kan, lagu-lagu India lah gitu. Cuman mungkin tanpa sadar aku udah keseringan, tapi jadinya jarang nyanyiin lagu Tuhan mungkin ya gitu kan. Jadi setiap aku buat VT itu aku selalu kayak ada dalam diriku ngomong, kau udah menuhankan video-videomu itu gitu, udah bolak-balik gitu kan. Akhirnya dari situ udahlah aku lepaskan semua, jadi mulai baru lagi nggak mau lagi buat video-video India lagi gitu. Lebih ke mungkin Tuhan juga marah mungkin udah jarang mungkin ya gitu, kurang-kurang memuji dia lah mungkin gitu. Itu apakah Roh Kudus dalam diri kita atau Ya, benar-benar itu Roh Tuhan tuh mengingatkan kita tidak boleh berlebihan. Saya juga kok, kadang Tuhan juga mengingatkan gitu ya. Kamu sering-sering live, kamu sering pelayanan jauh-jauh, kamu ke sana kemari gitu kan. Tapi kamu lupa untuk berdua denganku gitu. Kadang Tuhan tuh ngingatin gitu. Jadi aku tuh kalau berat banget, aku tuh kadang ya kalau dalam hidupku ya melayani gitu. Kadang tuh ada waktu dimana kita nggak ngerti, kita nggak tahu kenapa, tapi kita ini kayak berat banget gitu. Kayak ada yang menekan, kayak ada yang kita tuh kayak bawaannya mau marah. Gitu. Ternyata aku sadar aku belum mengaku dosa. Aku belum minta ampun sama Tuhan untuk kesalahan-kesalahanku selama beberapa hari ini. Nah setelah itu diakui ke Tuhan, diakui ke Bapak Rohani, itu belum lepas. Itu penyebabnya. Jadi Tuhan itu kalau bagi aku ya, Tuhan itu kadang ngingatin aku untuk kembali kepada Dia dengan buat aku tuh kepala kan kayak penuh dan hati kan kayak gelisah banget, nggak tahu penyebab. Padahal ada makanan, misalnya tidur kita cukup, tapi kayak gelisah aja gitu. Nggak mau aja ngeliat apa-apa. Nah Tuhan itu secara pribadi menolongku dengan cara seperti itu. Jadi buat kita ini kayak gusar, gundah gulana, tapi kita nggak tahu kenapa gitu. Tapi ternyata lupa. Dalam 3 hari ini belum datang kepada Tuhan. Dalam 2 hari ini, maksudnya tetap berdoa ya, tetapi tidak intim gitu, tidak seperti biasa yang. Nah, jadi Tuhan tuh mengingatkan kita dalam banyak cara. Jadi kalau kamu bilang, apakah itu Roh Kudus? Bisa jadi. Selama itu mendekatkan kamu, selama hal-hal teguran itu membawa kita dekat dengan Tuhan, itu bisa dari Tuhan. Karena Roh Kudus itu selalu menuntun kita kepada Kristus, agar melalui Kristus kita bisa kembali dalam persekutuan dengan Bapa. Gitu, ya. ya? Makasih Kak. Iya. Tuhan berkati ya. Injil Barnabas tuh Injil palsu, ditulis oleh orang Islam, namanya Mustafa de Arande, di Spanyol, makanya bahasanya pun bahasa Spanyol, bahasa Italia. Nah, pertanyaanku di zaman itu sudah ada bahasa Spanyol nggak bahasa Italia? Jadi kalau kalian orang-orang Islam di sini yang tidak belajar, bilang buka aja Injil Barnabas. Injil Barnabas tuh Injil palsu, ditulis abad ke-15-16 oleh seorang Islam bernama Mustafa de Arande. Ya, jadi Injil Barnabas itu tulisan si Mustafa itu. Ya, karena di zamannya itu belum ada bahasa Italia, belum ada bahasa Spanyol, oke? Nah, dan
Injil Barnabas itu bertentangan dengan Quran. Injil Barnabas mengatakan Yesus itu bukan Al-Masih. Padahal orang Muslim percaya Isa itu ya Al-Masih, ya kan? Nah, kalau kamu tanya Injil yang asli mana? Ya yang kami pegang ini lah Injil yang asli. Injil yang asli, Injil yang kami pegang, Injil 4, Injil Sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sudah selesai sebelum abad pertama berakhir, ya. Jadi kalau kalian bawa Injil Barnabas saja bertentangan dengan Quranmu kok. Silakan Jaski, selamat malam. Selamat malam Kak. Ya, Sunan. Kak tahu nggak sih kalau yang di kejadian itu kayak di awal penciptaan atau manusia itu kan dosa kayak ada apa teman-teman baru kayak orang-orang Kristen biasa nggak jarang tahu. Kamu lagi nanya apa kamu lagi mau kasih tahu ke saya? Lagi nanya kira-kira Ya, manusia jatuh ke dalam dosa itu ya manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kamu tahu nggak, manusia jatuh ke dalam dosa itu sebagai tanda dia tidak mengasihi Allah. Ketika dia tidak mengasihi Allah, itulah penyebab kematian itu. Penyebab kematian itu adalah keterpisahan dari Allah. Allah mau manusia tetap terhubung dengan Allah. Bagaimana caranya manusia agar tetap terhubung dengan Allah? Maka Allah kasih tahu manusia itu, kamu harus mengasihi aku dengan cara tidak memakan buah pohon pengetahuan itu. Ya, jadi Tuhan itu memberikan larangan jangan makan buah pohon pengetahuan itu. Bukan ujian, bukan cobaan buat Adam dan Hawa, tapi itu cara yang Tuhan beritahu kepada Adam dan Hawa, beginilah caramu mengasihi aku. Aku menciptakanmu aku mengasihimu dengan memberikan semuanya, tapi kamu harus kembali mengasihi aku. Bukan karena aku membutuhkan kasihmu, tapi agar kamu tetap diam di dalam aku. Karena aku adalah kasih, maka agar kamu tetap terhubung dengan aku, kamu harus mengasihi aku. Seperti lampu ini, kalau mau menyala, dia harus tetap tercolok sama listriknya. Kalau dia tercabut dari listriknya, ya dia mati. Maka Tuhan, agar manusia itu bisa bareng dengan Tuhan, karena Tuhan Allah itu kasih, maka manusia harus mengasihi Allah terus, agar manusia itu tetap di dalam kasihnya Allah. Tapi ketika manusia itu tidak mengasihi Allah, dengan tidak taat kepada Allah, maka manusia itu keluar dari kasihnya Allah, maka yang ditemui kematian. Karena apa? Kematian itu artinya apa? Kematian itu artinya berpisah dari hidup. Siapa hidup itu? Hidup itu adalah Allah sendiri. Maka ketika manusia berpisah dari Allah dengan melanggar ketentuan Allah, maka manusia itu mengalami kematian. Karena arti kematian adalah ketiadaan hidup. Nah, siapa hidup itu? Ya Allah sendiri kan? Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah bukti kegagalan manusia mengasihi Allah. Dan ketika manusia tidak mau mengasihi Allah, maka ketidakmauan manusia mengasihi Allah itulah yang menimbulkan kematian. Makanya nggak ada iman di dunia ini yang bisa menjelaskan mengapa ada kematian. Nggak ada. Selain Kristen tuh nggak ada yang bisa menjelaskan mengapa ada kematian. Islam nggak bisa jelaskan mengapa ada kematian. Mereka ada beberapa mengatakan itu takdir. Ya, kita nggak terima itu. Kenapa? Masa kematian ditakdirkan? Masa Tuhan menciptakan kamu untuk dimatikan? Buat apa kamu dimatikan? Kamu dihidupkan untuk dimatikan. Untuk apa? Ya kan? Jadi kematian itu ada karena kita berpisah dari Allah. Simpelnya begitu. Karena Allah itu hidup. Ketika kita berpisah dari Allah sang hidup itu, maka kita temukan kematian kan? Gitu. Itu kompleks, itu misteri dan itu dalam sekali. Kejatuhan manusia ke dalam dosa itu dalam. Itu dalam banget. Gitu ya? Oke, thank you. Shalom, God bless. Oke lah. Ya. Jadi kalau yang di luar Kristen tuh nggak akan ngerti ini. Kenapa? Karena mereka nggak pernah diajarin seperti ini. Mereka cuma tahu beragama, cuma mau masuk surga. Di surga enak-enak, kawin-kawin, udah. Penting berbuat baik, taat, udah. Jadi kita ditakdirkan, diciptakan untuk di neraka ke surga, udah gitu aja gitu. Cuma gitu aja taunya, gitu. Yang untuk apa kau beragama kalau begitu doang? Nah, di Kristen itu dijelasin mengapa Tuhan menciptakan kamu, apa tujuan Allah menciptakan kamu, apa maksudnya menciptakan kamu, seperti apa kamu diciptakan, untuk apa, bagaimana, itu dijelaskan dalam Kristen. Itu lengkap banget. Jadi misteri Allah menjadikan manusia itu lengkap dalam Kristen, dijelaskan dengan sempurna. Jadi kekristenan itu makanya sebenarnya bukan hanya tentang agama, beragama bertuhan supaya masuk surga, itu penipuan. Ya, kekristenan itu lebih daripada itu. Kekristenan itu adalah bagaimana kita memahami kebenaran ilahi yang diciptakan kepada manusia, yang diberikan kepada manusia. Itu jadi Kristen. Makanya sayang sekali kita jadi Kristen tapi tidak mau mencari tahu misteri Allah. Kita nggak mau mencari tahu rahasia Kristus. Padahal Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengatakan apa? Yang paling berharga menjadi Kristen adalah memahami rahasianya Kristus,
Jadi kalau kamu jadi Kristen hanya seperti jadi agama-agama yang lain, nggak usah jadi Kristen. Ya, nggak usah. Kamu terlalu menyayangkan dirimu jadi Kristen. Kalau jadi Kristen hanya ya udahlah hidup aja lah beragama, yang penting ke gereja, yang penting ini, yang penting itu. Aduh, sayang banget. Sayang. Kita menghabiskan banyak waktu di dunia ini menyia-nyiakan ketidaktahuan kita akan misterinya Allah. Sayang banget jadi Kristen kalau hanya begituan. Di agama lain juga itu diajarkan kok. Ya ngapain jadi Kristen? Jadi Kristen itu lebih daripada itu. Memahami rahasianya Kristus, teman-teman. Dan rahasia itu semua dituangkan dalam ini. Biar kalian tahu. Jadi Kristen. Ya. Mahal banget jadi Kristen tuh. Aduh, jangan habiskan di banyak waktu jadi Kristen tapi nggak tahu apa-apa. Aduh, jangan. Ya, sayang banget. Makanya jadi Kristen tuh nggak mudah. Jadi Kristen tuh sulit. Tuhan Yesus bilang kamu harus pikul salib lah, kamu harus memikul bebanmu, ya. Itu ajaran Tuhan. Bukan dijanjikan yang mantap-mantap, yang sedap-sedap, ya, yang ya, bukan. Ya, kamu ikut iblis aja kalau mau ikut yang seperti itu. Karena iblis yang tawarkan itu kan, ketika dia coba Yesus, ditawarkan yang enak-enak kepada Yesus. Dia tidak tawarkan yang kudus, ditawarkan yang mantap-mantap, ya.